Jadi Oksigen sendiri itu adalah suatu badan kemahasiswaan ya di FKUI. Sebenarnya kami itu relatif baru ya, baru dibentuk tuh 2020 gitu. Jadi sekitar 3-4 tahun lah ya sampai sekarang. Kira-kira kalau secara umum sendiri sebagai mahasiswa kedokteran, gimana sih pandangan kalian terkait tuberkulosis? Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Selamat datang semua di TB Talks, podcastnya TB TV. Perkenalkan, saya Irena Audrey yang menjadi host di episode kali ini. Biasanya kita berbincang dengan pasien atau penyintas TB. Namun, kali ini berbeda karena kita kedatangan bintang tamu yang merupakan mahasiswa kedokteran dari organisasi Oksigen. Mereka akan berbagi pandangan dan peran mereka dalam memerangi TB. Nah, mari kita kenalan dulu yuk dengan teman-teman dari Oksigen. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya dan posisinya saat ini dari Oksigen sebagai apa? Oke. Halo Kak Ade, halo sahabat TB. Perkenalkan, nama aku Devin. Panjangnya Devin Alfianisa ya, tapi bisa dipanggil Devin aja. Aku sekarang menjabat sebagai wakil ketua dari Oksigen. Halo Devin, salam kenal. Kalau kamu? Ya, mungkin aku kenalan juga. Nama aku Muhammad Zaki Erlangga, biasa dipanggil Zaki atau Wawa. Jadi aku tahun ini sebagai anggota dari Oksigen. Devin dan Wawa. Kayaknya aku lebih nyaman panggil Wawa ya. Boleh. Aku boleh panggil Wawa aja Boleh, kali Kak. ya. Oke. Tadi kan kita sempat bahas tentang Oksigen nih. Kira-kira boleh dijelasin dulu nggak Oksigen itu apa dan kegiatan kalian sejauh ini bagaimana? Oke, baik. Jadi Oksigen sendiri itu adalah suatu badan kemahasiswaan ya di FKUI. Sebenarnya kami itu relatif baru ya, baru dibentuk tuh 2020 gitu. Jadi sekitar 3-4 tahun lah ya sampai sekarang. Dan berkecimpung tuh ada di 3 aspek gitu. Pertama ada di kardiologi, kedua di respi, sama yang ketiga ada di BTKV, bedah toraks kardiovaskular. Nah, kami juga dinaungi oleh 4 pembimbing. Itu ada Dr. Aditya Prakoso dari jantung, kemudian ada Dr. Praseno Hadi dari respi, kemudian ada Dr. Salomo Purba dari BTKV, dan ada Dr. Roman gitu dari Departemen Fisiologi. Nah, jadi kita emang tugasnya di sini bukan tugas juga sih, lebih kayak visinya gitu ya, bersama anak-anak Oksigen yang lainnya. Kita jadi wadah gitu buat teman-teman yang mau belajar untuk kardio respi gitu. Kemudian juga menjadi sarana untuk pembelajaran juga gitu, karena kayak banyak materi-materi yang dari Oksigen itu belum ada nih di tingkat 1, tingkat 2 gitu. Baru ada misalnya di tingkat 3 kita belajar respi gitu. Nah, dari dari awal dari tingkat 1 bahkan kita udah mulai mengajarkan mereka tentang dasar-dasar respi, gimana sistem respirasi gitu. Kemudian terkait tuberkulosis pun juga sudah mulai dikenalkan gitu. Seperti itu sih. Ini kan kita sekalian ngobrol nih ya bareng teman-teman sahabat TB. Ya. Mungkin boleh dijelasin bidang kardiologi, bidang respirasi dan BTKV-nya itu yang kayak berkecimpung di mana? Di apa ya? Oke. Kalau di kardiologi, waduh ini bahasanya agak medis ya, bingung juga nih. Kardiologi itu jantung. Basically adalah jantung ya. Kita kegiatannya sebenarnya seputar di ini sih, kayak lecture kuliah di kuliah gitu. Kemudian selain itu kita juga ada kayak kunjungan gitu ke rumah sakit gitu, kunjungan ke cath lab. Nyebutnya apa ya kalau untuk ruang kateterisasi jantung gitu, pasang ring, ruang tindakan. Ya itu untuk kardiologinya nih. Sama kita ada workshop juga untuk namanya ACLS itu Advanced Cardiac Life Support ya. Jadi untuk keterampilan henti jantung emergency itu kardiologi. Kalau di respi itu basically pernafasan ya, sistem pernafasan kita gitu ya. Kita juga ada rencana juga buat workshop ya, workshop nya namanya respiratory training. Jadi untuk emergency di bidang respirasi gitu. Kayak gitu. Kemudian ada juga lecture sama. Jadi sebenarnya porsinya sebenarnya sama-sama aja sih gitu. Kalau anggotanya sendiri ya dari Oksigen itu emang anak FKUI semua atau ada mahasiswa dari fakultas kedokteran lain? Dari FKUI semua sih. Dari FKUI semua, karena ini settingannya ini ya, seminat ya? Iya. Udah lagi OTW badan sih. OTW badan, keren banget. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol seputar kegiatan ya.
Kira-kira kalau secara umum sendiri sebagai mahasiswa kedokteran, gimana sih pandangan kalian terkait tuberkulosis? Oke, mungkin kalau dari kami sendiri ya, kami melihatnya tuberkulosis ini memang masih masalah yang besar ya di Indonesia. Kalau dilihat sendiri, angka tuberkulosis di Indonesia itu nomor 2 di dunia, dan ini tuh udah menjadi masalah yang lama tapi nggak bisa selesai-selesai dibandingkan apabila kita lihat di negara-negara yang udah maju itu. Bahkan kalau kalau aku belajar tentang tuberkulosis di negara-negara maju tuh kadang mereka sampai bilang kayak, oh ini penyakit udah jarang lewat, ditemui, udah lewat, ini udah ini. penyakit masa lalu deh Iya. pokoknya. Tapi di Indonesia masih jadi kayak momok yang menakutkan di mana-mana, dan ini ya merupakan suatu tantangan juga dan juga menjadi suatu suatu buat kita iya juga. PR buat kita, buat pemerintah, buat semua masyarakat, gimana caranya biar kita bisa sama kayak negara-negara yang udah lewat dari Iya, masa negara-negara masalah maju itu. tentunya Betul. ya. Kalau kegiatannya sendiri dari Oksigen, apakah ada yang berkecimpung di bidang tuberkulosis? Iya, sebenarnya untuk saat ini sudah ada beberapa ya, memang belum semasif itu, tapi kami berharap kedepannya bisa lebih masif. Untuk saat ini kami waktu itu pernah ada perbincangan ya, wawancara gitu lah istilahnya ya, dengan Dr. Fatih Isbania. Jadi waktu itu bersama beliau membicarakan tentang perkembangan TB itu seperti apa, dan itu diupload juga di YouTube kami meskipun yang nonton dikit. Jadi ada YouTube-nya juga ya? Ada YouTube-nya. Oke. Jadi itu sebagai bentuk juga untuk edukasi ke kami dan juga keluar ke masyarakat gitu. Mungkin yang siapa tahu ada yang nonton terus kayak jadi tahu gitu kan. Terus selain itu kami juga ada buat infografis. Kemarin World TB Day 2 tahun ke belakang kami selalu buat infografis yang ada data-data kayak TB di Indonesia gimana cara penyebarannya dan sebagainya gitu. Jadi emang kami secara aktif tetap mencoba untuk memberikan awareness gitu kepada masyarakat gitu. Kemudian yang terbaru banget ini kemarin kita ada kedatangan member baru gitu ya. Jadi kaderisasinya gitu lah istilahnya. Kita minta mereka untuk pasang Twibbon World TB Day gitu. Jadi semuanya wajib pasang. Oke. Harapannya dengan kita memberi mereka pesan untuk kasih itu ya, untuk upload si Twibbon itu, jadinya followers mereka nih mungkin yang dari bukan cuma teman kedokteran ya, tapi dari keluarga, dari masyarakat, dari non kesehatan juga. Non kesehatan juga jadi aware, oh ada nih ini, tuberkulosis tuh kayak gini-gini loh gitu sih. Kalau kalian tuh buat infografis tuh kalian apa kayak di bidang sosmed gitu, atau kayak infografis, maksudnya kalian publikasinya kemana, kayak Instagram. Kayak kalau edukasi masyarakat selain di bidang, maksudnya kayak di online, kayak secara offline atau itu ada nggak? Online offline ya. Nah itu sebenarnya untuk saat ini sih masih belum ya. Kemarin Baksos sempat ya? Diajarin. Oh iya, Baksos waktu itu kami ada sempat Baksos ya. Coba Wawa mau jelasin lagi? Oh iya, mungkin selain kita emang aktif di bidang akademis ya tadi, mungkin kalau dilihat tadi lebih banyak di pengembangan skill kita dari akademis, kita juga ada kegiatan-kegiatan Baksos. Nah kemarin bakti sosial ya. Bakti sosial. Nah, kemarin kegiatannya itu di Teluk Naga ya. Di Teluk Naga, dan di situ tuh kebetulan memang tingkat TB-nya masih tinggi. Nah di situ kita banyak melakukan screening terhadap pasien-pasien yang emang punya gejala TB, dan juga sambil kita mengajarkan kenapa sih kita tanya-tanyain ini, apa sih pentingnya kita ngarahin kemana dengan tanya-tanyain gejala ini supaya mereka lebih aware, lebih sadar juga terhadap adanya penyakit TB. tuberkulosis ini. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah cukup banyak ya kegiatan yang Oksigen ini lakukan dalam 3 tahun ke belakang ya. Oke, kalau misalnya dari kalian sendiri nih, menurut kalian penting nggak sih pemahaman terkait tuberkulosis di masyarakat? Mungkin gue ya. Oke. Jadi menurut saya sendiri, jadi memang masalah tuberkulosis ini nampaknya emang masalah yang udah mengakar di masyarakat. Jadi kenapa TB ini nggak hilang-hilang menurut kami, karena memang masyarakat yang pertama itu merasa malu untuk mendapatkan TB, karena emang ada stigma yang ada di masyarakat kalau TB itu penyakit yang kutukan lah, penyakit yang malu-maluin deh pokoknya, kalau kena TB wah mampus lu gitu kan. Nah itu menurut kami itu harus dihilangin dulu pertama. Jadi orang tuh harus tahu kalau TB itu ya sekadar dapat kuman Mycobacterium tuberculosis gitu kan. Jadi emang dapat infeksi dari kuman ini. Nah kenapa kita harus mereka harus paham itu agar mereka tuh mau berobat
kalau mereka udah paham kalau ini masalah terus murni gara-gara ada infeksi itu, mereka otomatis ya jadi lebih kurang malu lah, maksudnya nggak yang malu untuk mengakui kalau mereka punya TB, jadi mereka mau berobat. Kemudian dari masyarakat yang lainnya juga karena mereka sudah lebih paham terhadap penyebab masalahnya ini, mereka mau mensupport, jadi nggak cuman ngata-ngatain lah, wah lu TB lu, tapi malah mau membantu dan memberikan support ya. Support. Karena emang stigma di Indonesia juga masih sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat menjadi faktor kepatuhan pasien berobat juga ya. Jadinya pasien juga lebih karena stigma tadi ya, balik lagi, dan ini sesuai dengan tagline kita. Take action, no discrimination. Oke. Kalau menurut kalian, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa dalam membantu memberantas TB? Nah, kalau dari kalian sendiri kira-kira ada nggak pengalaman, terlepas fakta kalian anak kedokteran ya, ada nggak pengalaman kalian terkait TB, entah itu anggota keluarga kalian atau ada teman dari mahasiswa kedokteran juga yang pernah jadi penyintas TB?